Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan nama saya Arafik, NIM 2020 020032. Saya dari Fakultas Mulia Dharma Pratama Palembang, dan saya di sini akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen pengasuh saya yang bernama Evi Dian Kartikasari, yang berjudul yang pertama, jenis-jenis kredit dan unsur-unsur kredit. Yang pertama adalah kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan kredit atau memberikan pinjaman. Dan yang kedua ada debitor. Debitur sendiri adalah pihak yang membutuhkan dana atau yang mendapat pinjaman. Dan yang ketiga ada kepercayaan. Percayaan adalah debitur yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Dan yang keempat ada perjanjian. Adalah bentuk kesepakatan yang dilakukan antar bank kreditur dengan pihak peminjam debitur yang disahkan oleh notaris atau kedua belah pihak yang berkomparisi. Yang kelima, resiko kredit. Kemungkinan kerugian yang akan timbul karena penyaluran kredit kepada pihak lain. Dan 6, jangka waktu atau periode waktu yang diberikan kepada debitur bentuk pembayaran angsuran pinjamannya. Dan yang terakhir, balas jasa. Balas jasa adalah imbalan yang berupa bunga yang dibayar oleh debitur kepada kreditor atas fasilitas kredit yang dinikmatinya. Dan berikutnya ada jenis-jenis kredit yang terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada kredit dilihat dari tujuan penggunaannya, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumtif. Dan kedua, kredit dilihat dari jangka waktunya, seperti kredit jangka pendek maksimal 1 tahun lah, dan kredit jangka menengah 1-3 tahun, dan yang terakhir kredit jangka panjang maksimal 3 tahun lah ya. Dan ketiga, kredit dilihat dari cara penarikannya, kredit sekaligus yang dicairkan sesuai plafon kredit, dan kredit bertahap sesuai dengan dana yang dibutuhkan, dan terakhir kredit rekening koran, penyediaan dana melalui pemindah bukuan ke dalam rekening giro nasabah, dan penarikan melalui cek. 4, kredit dilihat dari sektor usaha, seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. 5, kredit dilihat dari segi jaminan, kredit tanpa jaminan dan kredit ada jaminannya. Dan yang terakhir ke-6, kredit dilihat dari jumlahnya, seperti kredit UMKM, kredit UKM, kredit dan kredit koperasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit yaitu dana pihak ketiga (DPK), suku bunga kredit (SB), inflasi, dan produk domestik regional bruto (PDRB). Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga Ismail 2013. Yang pertama, kebutuhan dana. Yang kedua, persaingan antar bank. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Yang keempat, jangka waktu. Yang kelima, kualitas jaminan. Yang keenam, reputasi nasabah. Yang ketujuh, produk. Yang kedelapan, hubungan bank. Dan yang terakhir, kesembilan, risiko. Kredit, tujuan penggunaan kredit, sektor usaha, dan jangka waktu. Unsur-unsur yang menentukan suku bunga kredit Ismail 2013. Yang pertama, cost of loanable fund atau biaya dana yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga. Yang kedua, biaya overhead. Yang ketiga, biaya risiko. Yang keempat, laba yang diinginkan. Dan yang terakhir, 5, pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kredit yang diberikan bank.
Berdasarkan hasil analisa kredit Ismail 2013, prinsip 5C. Yang pertama karakter, kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat collateral, yang kelima condition of economy, dan yang terakhir prinsip. Prinsip 5C, 5P, parti golongan, yaitu menilai karakter, kapasiti, dan kapital. Purpose, tujuan, yaitu memastikan bahwa penggunaan kredit sesuai dengan tujuan. Payment, pembayaran kembali, yaitu menghitung kemampuan membayar calon debitur dengan membandingkan besaran cash inflow dikurangi cash outflow. Profitability, kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Protection, perlindungan, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur. Prinsip 3R. Yang pertama return, yaitu hasil usaha atau gaji calon debitur saat ini, atau dapat diartikan keuntungan yang diperoleh bank atas kredit tersebut. Repayment, yaitu kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati. Risk bearing ability, yaitu analisis kemampuan calon debitur apabila terjadi kegagalan dalam usahanya, salah satunya dengan melihat struktur modalnya. Jaminan yang diberikan calon debitur selanjutnya ditutup dengan asuransi. Karakter yang menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Tujuan bank menilai karakter calon debitur untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara bank menganalisis karakter calon debitur. Yang pertama, bank melakukan IDEB OJK checking, yaitu meneliti data besaran pinjaman calon debitur saat ini, berikut kondisi collectibility pinjamannya dalam kurung kualitas kredit melalui komputer online terhubung dengan OJK. Jika calon debitur belum memiliki pinjaman pada bank manapun, maka respon pada hasil pencarian data tidak ditemukan. Yang kedua, jika calon debitur belum memiliki pinjaman di bank manapun, maka penelitian dilakukan dengan cara melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon debitur, misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usaha. Yang ketiga, wawancara langsung dengan calon debitur dan pihak yang disebut dan dikenal baik oleh debitur dan tidak serumah. Yang kedua ada capacity. Tujuan melakukan analisis terhadap kapasiti calon debitur adalah untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Cara bank melakukan analisis. Yang pertama, kapasiti. Melihat laporan keuangan debitur untuk menganalisis sumber dana debitur dan kondisi keuangan tunai debitur. Yang B, memeriksa selip gaji dan rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir. Yang ke C, survei ke usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung. Yang kapital, jumlah dana yang memiliki calon debitur yang akan disertakan dalam proyek atau program yang akan dibiayai. Semakin besar modal calon debitur, maka semakin meyakinkan bank atas keseriusan calon debitur. Cara melakukan analisis kapital. Melakukan analisis debt to equity ratio, perbandingan total hutang terhadap total equity dikalikan 100%. B, uang muka yang dibayarkan apabila tujuan kreditnya adalah untuk pembelian rumah. Dan 4, kolateral, jaminan atau agunan yang diberikan calon debitur atas kredit yang diajukan. Dalam menganalisis kolateral dikenal dengan MATS. Marketability, mudah diperjualbelikan. B, assured analytability of value, mudah didapat memiliki standar harga yang pasti. Yang C, stability of value, harga yang stabil. Dan D, transferability, mudah dipindahkan baik secara fisik maupun yuridis.
Yang terakhir, 5. Condition of economy, analisis terhadap kondisi ekonomi. Oke guys, sekian dari materi saya yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.